warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Kasafitri dari Fakultas Agama Islam dengan NPM 19106311100089. Di sini saya akan membahas hasil resum tentang filsafat pendidikan Islam dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Baik, di sini pertama saya akan membahas tentang demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Lahirnya reformasi dalam pendidikan memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tetapi semua jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis dengan tuntutan sosial equity sangat kuat, yang tidak hanya disuarakan oleh departemen terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tetapi juga oleh para praktisi dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia. Adapun tujuan pendidikan yang memberi peluang secara luas pada masyarakat dalam bidang pendidikan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat harus jauh melihat ke depan dengan memperhatikan proses dan sistem pendidikan. Selanjutnya, pembahasan tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dari multikul dan tural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara-cara mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan, sedangkan multikultural secara etimologis yaitu multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, atau pemeliharaan. Pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Zakiyuddin Baidawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Yang kedua, menurut Muhammad Ainul Yakin yang memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, dan ras. Adapun tujuan pendidikan multikultural yaitu yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan positif terhadap perbedaan kultural, ras, kelompok, dan keagamaan. Pembahasan selanjutnya tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pendidikan Islam yang biasa dikenal sebagai seorang sosiolog, sejarawan, ekonomi, dan fikih. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Guza pada bulan Ramadan tanggal 27 Mei 1332. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Khaldun al-Maliki. Sebenarnya Khaldun adalah kakek dari Ibnu Khaldun yang nama aslinya adalah Khalid. Bapak Ibnu Khaldun bernama Muhammad bin Muhammad. Sejak kecil ia menerima pendidikan di Masjid Quba Tunisia karena kemampuannya menghafal Al-Quran di akhirnya mahir dalam qiraat sab'ah. Ibnu Khaldun menulis sebuah karangan tentang sejarah perjalanan hidupnya sendiri dengan judul At-Tarikh bil Ibnu Khaldun Wariyatun Garban wa Syakran. Ibnu Khaldun dikenal dengan mukadimahnya dan salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya yang sering dikutip orang adalah manusia bukanlah produk nenek moyangnya, tetapi adalah produk kebiasaan moral. Yang selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Dalam mukadimahnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu jenis binatang
dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membedakannya dengan binatang lain karena kemampuan manusia untuk berpikir yang Allah ciptakan dan kemampuannya itu dapat mengatur tindakan secara tertib. Ini akal pembeda, atau kalau kemampuannya itu bisa membantunya untuk memperoleh pengetahuan tentang ide atau hal-hal yang bermanfaat atau merusak baginya. Inilah yang disebut akal eksperimental. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu yang pertama menyiapkan seorang dari segi keagamaan, yang kedua menyiapkan seorang diri dari segi akhlak, yang ketiga menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Selanjutnya pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad ibn Hasan Khairullah. Beliau adalah seorang petani keturunan Turki, sedangkan ibunya keturunan Arab. Masa pendidikan ditempuh Muhammad Abduh di Tanta, sebuah lembaga pendidikan Masjid Ahmadi. Di tempat tersebut ia belajar bahasa Arab, nahwu shorof, fikih, dan sebagainya. Adapun pemikiran pendidikan Muhammad Abduh yang dilatar belakanginya dengan keadaan di sekitarnya, yaitu situasi sosial keagamaan, dan situasi pendidikan, terutama situasi pendidikannya yang ia rasakan mulai ia belajar di Masjid Ahmadi sampai belajar di Al-Azhar. Adapun tujuan pendidikannya yang dicita-citakan Muhammad Abduh yaitu mencakup dua ranah, yakni keseimbangan antara kognitif dan efektif, keseimbangan antara pemahaman pengetahuan dan keluhuran akhlak. Dengan menggunakan akal, berarti manusia membiasakan otaknya untuk berpikir, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan berpikir, Muhammad Abduh berharap umat Islam akan keluar dari kejumudannya. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta, 1 Agustus 1868, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajen, Kemantren, Yogyakarta. Ada beberapa faktor intern dan faktor ekstern yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Faktor internnya adalah yang pertama, kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis karena merajalelanya taklid, bid'ah, dan curafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Yang kedua, ada keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Dan adapun faktor eksternnya yaitu yang pertama, adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang kedua, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia. Selanjutnya ada karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, rukuni Islam lan iman, akid salah asmani, para nabi kang selakung. Yang ketiga, nasab dalam serta putra dalam Kanjeng Nabi. Adapun konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai tujuan, yaitu
Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama Islam sama sekali. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Desa Ngedang, salah satu desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hari Selasa, Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 Masehi, dan wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hashim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Ar-Rahman, yang biasa disebut dengan Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah ayahnya sendiri yang mendidik dan membaca Al-Quran dan literatur Islam lainnya. Sejak kecil ia sudah dikenal dengan kegemaran membaca. Pada awalnya ia menjadi santri di pesantren Wonokojo di Probolinggo, kemudian berpindah ke pesantren Langitan, dan ia berpindah ke Bangkalan, dan terakhir sebelum belajar di Mekah ia sempat menyantri di pesantren Siwalayan Panji, Sidoarjo. Pada pesantren terakhir inilah ia diambil menantu oleh Kiai Haji Yakub, yaitu pengasuh pesantren tersebut. Lalu ia menikah dengan Khadijah, putri Kiai tersebut. Tidak beberapa lama kemudian ia beserta istri dan mertuanya berangkat haji ke Mekah, lalu dilanjutkan dengan belajar di sana. Namun ketika 7 hari setelah melahirkan, istrinya meninggal dunia dan melahirkan anak yang bernama Abdullah. Dan akhirnya pada tahun berikutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari kembali ke Indonesia bersama mertuanya dalam perjalanan menuntut ilmu di Mekah. Kiai Haji Hashim Asy'ari berjumpa dengan beberapa tokoh yang ia jadikan guru dalam berbagai ilmu agama Islam, yaitu antara lain gurunya itu bernama Syekh Mahfuz Al-Tirmasi, Syekh Ahmad Al-Khatib, dan Al-Minangkabawi. Adapun karya-karya tulis Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terkenal adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'alimin, Ziyadat Takliyat, dan lain-lain. Salah satu bukunya yang ditulis oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'alimi, merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Salah satu buku yang ditulis oleh Kiai Haji Asy'ari adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'alimi, adalah kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menulis kitab ini karena sadar perlunya literatur yang membahas tentang adab dan mencari ilmu pengetahuan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa dalam bidang menuntut ilmu harus memperhatikan dua hal pokok selain keimanan dan tauhid, yaitu yang pertama, bagi seorang pendidik hendaknya memiliki niat yang suci menuntut ilmu dan tidak menyelewengkan ilmu tersebut. Yang kedua, jangan berniat untuk hal-hal duniawi saja dan jangan menyepelekannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menekankan bahwa menuntut ilmu bukanlah untuk menghilangkan kebodohan, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan Persatuan Islam atau PERSIS. Menurut Ansori, Persatuan Islam atau PERSIS adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pak Gade. Menurut Wildan, awal mula pembicaraan pendirian PERSIS didasarkan pembicaraan awal antara Yusuf Zamzam Komarudin dan E. Abdurrahman. Berdirinya organisasi Persatuan Islam bersemboyan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103.
Berdirinya Persis juga dimaksudkan untuk membersihkan Islam dari segala bidah, kufarat, dan syirik. Adapun tujuan umum pendidikan Persis yaitu terwujudnya jamaah sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengembalikan umat Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan ruh al-jihad, ijtihad, dan tajdid. Yang keempat, mewujudkan mujahid, dan muwahhid. Adapun tujuan umum didirikannya Persis adalah tujuan umum Persis pada mulanya adalah untuk mencetak mubalighin. Tujuan ini menekankan mubaligh yang faqih memahami agama secara mendalam. Yang kedua, perkembangan. Tujuan selanjutnya ialah terwujudnya kepribadian muslim yang tafakuh fi al-adin. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.